Halo, halo. Hawaiian punya. Hello Kitty di sini. Balik lagi ke channel ini, jauh di mata, dekat di hati. Nah, seperti judul kali ini, gue bakalan bahas tentang Kamen Rider Faiz. Jadul banget, udah lama asli. Makanya gue nggak bakalan bedah pemainnya, kecuali banyak yang minta. Bahkan salah satu dari mantan castingnya, ada yang sudah meninggal. Dalam artikel ini bahkan dibahas mainan premium Bandai. Apakah gue beli CSM-nya? Oh, tentu saja tidak. Maklum gak punya duit. Tapi gue bakalan sorot majalah ini dengan perlahan supaya kalian bisa dapat info dengan jelas. Selebihnya bakalan gue bacain satu persatu. Oke, lihat dulu ya majalahnya. Sayangnya majalahnya udah ambrol alias rusak. Motornya gede juga ya. Faiz, ternyata tayang di Indonesia juga pernah ya, tapi tayang di Jepang tuh tanggal 26 Januari 2003 hingga 18 Januari 2004. Terus ini pemainnya sempat balik juga ke Sio. Sekolahnya di Ryusei Juku sekolahnya. Nih Om Handa Kento mudanya ganteng juga ya. Nah ini dia Masato Kusaka alias Kusakampret. Nggak tahu kenapa jadi Kusakampret ya dibilangnya ya. Bingung gua. Ini yang meninggal ini. Mbak Smart Lady. Dia nggak bisa bahasa Jepang ya kan, kayaknya orang Hong Kong deh. Peter Hu. Bisa jadi orang Cina juga sih. Ada Kaiksa Bone dan Kaiksa Driver. Ini adalah the origin of Orkono. Jadi kalau sumbernya dari sini ya dari sini kan. Tayang di Indonesia kembali, doakan saja. Gak ada yang gak mungkin bukan? Montaka juga oke punya nih. Monster-monsternya Yahut. Ini kebalik pula, aduh. Oh ya. Yuk, oke. Cukup penjelasannya untuk Kamen Rider Faiz, nanti bakal gue bacain lebih detail lagi ya. Supaya lebih jelas dapat infonya. Sip. Brem motor lewat. Aduh, Elsa nggak kelihatan ya. Mundur cuy, mundur, mundur. Turun Elsanya. Wish. Wow, motornya keren juga. Halo, untuk penggambarkannya adalah untuk autofagin kayak gini ya. Nanti ada foto sendiri sebelah sini. Ini gue cuma punya motor kayak gini soalnya. Maklum nggak punya duit buat beli mainan asli Bandai. Langsung aja penjelasannya adalah kendaraan yang diciptakan oleh Smart Brain untuk menemani Faiz ini dapat berubah menjadi sesosok robot yang seringkali menolong Faiz dalam kecepatan genting. Dalam wujud Bicycle Mode, autofagin dapat melaju hingga kecepatan 380 km per jam. Dalam wujud Battle Mode, autofagin yang berubah wujud menjadi humanoid robot memiliki kelebihan dapat terbang.
Yuk, pamit dulu Elsa. Brem brem. Todoroki datang naik motor. Yuk lanjut lagi untuk pembahasan Said Bashar. Ialah kendaraan yang diciptakan oleh Smart Brain. Sebagai kendaraan Kaixa ini dapat berubah menjadi sosok robot juga. Seperti halnya autofagin. Dalam wujud bicycle mode, Said Bashar memiliki kecepatan 360 km per jam. Dalam wujud battle mode, Said Bashar memiliki berbagai macam persenjataan berat yang menjadikannya sebagai sosok yang mengerikan. Ya, Todoroki dulu. Nggak belum tiang. Vespa kayu. Totet. Jet Sliger. Kendaraan yang diciptakan oleh Smart Brain sebagai pendamping Delta ini tidak dapat berwujud. Walau begitu, Jet Sliger memiliki kecepatan maksimum 1300 km per jam, sebuah kecepatan yang tak dapat ditandingi. Selain sebagai motor, kendaraan ini juga dapat berubah menjadi hover yang memudahkan kendaraan ini meluncur dengan kecepatan tinggi. Dipersenjatai dengan berbagai persenjataan berat yang kebanyakan merupakan misil. Ya, nanti kita bertiga, gue Ichigo, gue Elsa, dan gue Todoroki menjelaskan, gue sebagai Todoroki menjelaskan ya, untuk Before the Story Ends. Kisah ini menceritakan bagaimana sempitnya pemikiran manusia dalam memandang lingkungan sekitarnya. Seringkali orang menganggap semua orang dari sebuah kelompok sosial tertentu sama tanpa melihat lebih lanjut atau berpikir kalau dalam sebuah kelompok sosial ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Kenapa orang begitu mudah mencap sebuah kelompok sosial hanya dengan melihat sebagian kecil orang dari kelompok itu saja tanpa ingin mengetahui lagi bagaimana sebagian besar orang yang berada di dalam kelompok sosial tersebut? Dalam sebuah kelompok sosial yang dianggap jahat, ternyata ada orang yang sangat baik. Di dalam sebuah kelompok sosial yang dianggap miskin, ternyata ada orang yang kaya. Di dalam sebuah kelompok sosial yang dianggap pelit, ternyata ada orang yang sangat dermawan. Bagaimana perasaan seseorang yang selalu berbuat baik, namun tetap dianggap jahat, karena berasal dari sebuah kelompok sosial yang dicap sebagai orang-orang jahat. Apapun yang dilakukannya seakan menjadi percuma karena dengan piciknya orang-orang tetap menganggap dirinya sebagai orang yang jahat hanya karena kelompok sosialnya yang dianggap jahat. Bagaimana kalau permasalahan ini dihubungkan dengan cinta? Dalam kisah ini dikisahkan kisah cinta yang terjalin di antara Keitaro dengan Yuka yang memiliki identitas sebagai Orpenok. Walau Keitaro menerima Yuka, walau mengetahui kenyataan bahwa Yuka adalah seorang Orpenok, tetapi bagaimana dengan lingkungan sekitar? Sudah pasti lebih banyak menentang daripada memberikan dukungan karena lingkungan memandang kalau mereka berasal dari dunia kelompok sosial yang berbeda. Walau keduanya memiliki hati sebagai manusia untuk saling jatuh cinta. Kepedihan dan kesedihan yang dialami orang-orang yang menjadi korban pemikiran tersebut banyak dituangkan dalam serial ini yang dapat membuka pikiran kita untuk berpikir. Belum tentu orang yang dicap negatif oleh lingkungan kita benar-benar seperti apa yang dikatakannya. Bisa jadi dia justru memiliki sifat yang sebaliknya dan memiliki banyak nilai positif menurut diri kita. Oke, kayaknya udah cukup penjelasannya. Makasih udah nonton sampai selesai. Yang 4 part Kamen Rider Faiz yang gue sebutin. Akhir kata, see you on next episode. Ciao.